bahwa soal ketua KPU yang diberhentikan dengan tidak hormat, bahwa yang memang berbuat amoral, terbukti melakukan pelecehan seksual, tapi kemudian semua harus bertanggung jawab secara moral. Karena mereka menurut saya pasti tahu bahwa ada ketidakwajaran dalam kerja-kerja ketua KPU ini. Pasti tahu lah, kan mereka kerja bersama-sama. Sampai terjadi. Jadi semua komisionernya itu harus Bapak lihat harus bertanggung jawab secara moral. Harus, iya secara, makanya saya bilang tidak secara hukum mereka, secara moral. Lalu secara hukum nanti dibawa ke pengadilan dulu, cari buktinya, lalu tidak ada buktinya, kan gitu. Tanggung jawab moral itu bahwa terjadi di situ di kantornya dan itu sudah berkali-kali dilakukan, menurut saya harus tanggung jawab secara moral. Dan ingat, itu bukan soal perselingkuhan semata, bukan soal fasilitasi seksual semata. Itu kan di KPU tuh masalahnya banyak sebenarnya ya. Masalahnya banyak dan itu harus bertanggung jawab semua. Saya kemarin cerita begini, ketika pendaftaran parpol bulan November, masih bulan November di tahun 2022, itu kan sudah mulai rame KPU itu dituding tidak beres karena ada partai yang seharusnya tidak masuk, yang seharusnya masuk tidak masuk, kan rame kan waktu itu sampai menjadi berita berhari-hari. Saya ikut nangani itu, ada sebuah partai tidak masuk, tapi ada partai yang kondisinya sama masuk. Lapor ke saya nih, pimpinan partainya yang kebetulan wakil menteri. Pak, saya diperlakukan tidak adil. Kenapa? Itu partai si A itu sama ini kondisinya. Saya telepon ke KPU. Waktu itu Bernard, saya telepon dulu, sekretaris, sekjennya. Pak, ini kok begini? Iya Pak, coba saya minta datanya, saya bilang. Habis itu dia ngirim data. Ini sama. Partai ini dan partai ini sama. Kenapa yang ini masuk enggak? Ya Pak, nanti nanti kita bicarakan di dalam. Besoknya masuk. Dan partai yang tadinya masuk padahal sama kedudukannya itu, saya ikut pemilu akhirnya ini dapat 0, sekian persen. Tapi yang ini yang tadinya enggak masuk, yang kemudian saya dorong masuk ini sekarang dapat 2,7, hampir 4 kemarin tapi turun dihadang orang kan. Nah maksud saya sejak dulu KPU itu sudah bermasalah. Ketika waktu itu saya bicara. Ini ulah ketua KPU yang memang sudah diberhentikan secara tidak hormat atau memang kolektif kolegial seluruh komisioner? Kolektif, karena ketika hal itu terjadi ya, yang menjawab itu kan bukan ketuanya, yang membela mati-matian bahwa itu tidak terjadi, padahal dia yang diberitakan menelpon orang ke KPU ke daerah. KPU daerahnya bilang ini yang nelpon nih gitu, tapi dia bilang enggak ada, itu hoax. Nah, berarti sejak awal ini sudah tidak beres pekerjaan KPU itu. Dimulai dari pada saat paling enggak November. Paling enggak November 2022 saya sudah telepon mereka, jangan main-main lah saya bilang. Ini pemerintah loh yang dikira nangani KPU ini, saya bilang. Waktu itu saya belum cawapres kan. Karena waktu itu Bapak Menko Polhukam yang dikira pemerintah ikut ngatur-ngatur partai mana yang bisa masuk, partai mana yang tidak boleh masuk. Lalu saya bicara, padahal itu sebenarnya intensi para komisionernya KPU. Iya. Lalu saya bicara langsung ke Hasim. Pak Hasim itu gimana tuh? Kok ada kasus? Iya Pak, katanya. Anak-anak tuh ada yang mau diatur oleh orang luar aja katanya. Saya sudah beritahu jangan mau diatur oleh partai-partai gitu. Artinya dia ngakui itu secara implisit bahwa itu anak buahnya bermasalah. Nah masalah lain itu penghambur-hamburan dana, ya kan? Yang disebutkan masa seorang komisioner mempunyai 3 mobil dinas, yang 2 mobil dinas untuk komisioner, yang 1 juga untuk komisioner tapi platnya merah. Ya ini plat khusus. Kan sama mobil dinas itu. Untuk apa? Untuk apa mobil dinas seperti itu? Kan gitu. Kan 1 aja cukup gitu. Kalau rusak pasti ada cadangannya, ada sekjen. Kan gitu kan? Yang ini namanya mobil dinas. Nah itu semua tuh menurut saya harus tanggung jawab. Cara bertanggung jawabnya itu jangan bilang oh itu hoax, bahwa kami ikut itu hoax. Loh, dulu Hasim juga bilang hoax. Ketika Hasim dilaporkan, Hasim bilang itu hoax, nggak benar itu. Yang kan? Tentang perempuan emas. Perempuan emas, oh itu hoax. Yang ini juga, ini coba diadili dulu nanti hoax itu. Ternyata terbukti. Sama dengan pernyataan orang-orang KPU yang sekarang ini. Itu semua hoax, berita tentang kami kan gitu jawabannya. Ya dulu bilang hoax gitu. Ternyata terbukti. Sekarang Anda bilang hoax gitu. Kenapa tidak bertanggung jawab moral aja? Dan itu
tidak akan mengganggu jalannya pilkada.